Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten yang sudah lama vakum, yaitu konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Karena sadar tidak sadar, semua detail ini bisa ngebuat kita semakin mengapresiasi anime tersebut. Nah, sekarang gue bakal ngebahas anime yang kata orang adalah salah satu anime komedi paling lucu, yaitu Granblue. So, ini dia semua detail yang berhasil gue temukan di anime Granblue setelah gue nonton anime ini lebih dari 2 kali. Detail pertama, ini adalah detail yang bakal kalian sadari kalau kalian nonton anime ini setidaknya 2 kali, atau sebelumnya kalian sudah tahu siapa saja karakter di anime Granblue. Jadi, di bagian paling awal episode 1, kita diperlihatkan 2 orang perempuan yang lagi ngediving, dan kedua perempuan itu adalah karakter bernama Chisa dan Nanaka. Nah, scene ini pengen ngasih tahu kita kalau Chisa dan Nanaka lagi diving ketika Iori sedang menuju ke Granblue. Ini bisa menjelaskan kenapa di episode 1, Iori malah bertemu dengan Chisa dan Nanaka yang baru saja selesai diving. Detail kedua, tidak lama setelah Iori sampai di Granblue, dia malah diajak mabok oleh kakak tingkatnya, dan Iori pun terbawa suasana sampai-sampai dia ikut lepas baju. Lalu ketika semua orang ingin pulang, Iori malah dipaksa untuk lanjut mabok, padahal besok pagi dia harus ikut orientasi kampus. Oleh karena itu, kedua kakak tingkatnya berjanji kalau Iori tidak akan terlambat mengikuti acara besok pagi. Dan benar saja, Iori memang tidak terlambat mengikuti orientasi, karena dia terbangun tepat di depan gedung auditorium dalam keadaan tidak pakai baju. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana ceritanya Iori bisa ikut acara orientasi di kampus tanpa ditegur sama sekali, padahal dia cuma modal boxer doang? Jawabannya ada di scene ini. Kalau kalian sadar, di sini Iori masih pakai sepatu meskipun dia cuma modal boxer. Jadi mungkin saja kampusnya Iori tidak masalah mau mahasiswanya pakai baju atau tidak, asalkan mereka masih tetap pakai sepatu. Detail ketiga, di pertengahan episode 1, Iori ngomong kalau dia tidak bisa balik ke Granblue karena dia belum tahu jalan pulang. Oleh karena itu, Iori minta tolong ke Chisa untuk diantar pulang. Tapi karena Chisa tidak mau dekat-dekat dengan Iori, jadinya dia pun kesulitan untuk pulang. Lalu di bagian akhir episode 1, Nanaka ngomong kalau sudah 2 malam dan Iori masih belum pulang. Barulah di awal episode 2, Iori berhasil balik ke Granblue bersama dengan Chisa, dan Nanaka ngomong kalau Iori sudah di luar selama 3 hari. Dari sini kita pun tahu kalau ada time skip 3 hari di bagian akhir episode 1 sampai bagian awal episode 2. Nah, kalau kalian sadar, ada sebuah detail yang bisa ngasih tahu kita kapan time skip ini terjadi, dan detail itu ada di bajunya Chisa. Scene pertama memperlihatkan Chisa yang lagi menggunakan baju biru dengan dalaman kuning yang menjadi pertanda kalau ini adalah hari pertama Iori di luar. Scene kedua memperlihatkan Chisa dengan kaos biru, dan kita diperlihatkan Iori serta Kohei yang tidak pakai baju. Scene ini merupakan pertanda kalau 1 hari telah berlalu, yang artinya Iori dan Kohei seharian mabok di kampus, dan ini adalah hari kedua Iori belum pulang. Scene ketiga ada di awal episode 2, di mana kita diperlihatkan Iori yang mengikuti Chisa, dan bajunya Chisa berubah menjadi warna pink, yang menjadi pertanda kalau Iori sudah di luar rumah selama 3 hari. Detail keempat, masih di episode 1. Setelah selesai orientasi, Iori dan Kohei diajak untuk ikut acara minum-minum, dan ketika acara sedang berlangsung, mereka berdua malah berkelahi. Karena hal ini, kakak tingkatnya pun menyarankan mereka berdua untuk bertanding dalam kontes tahan tawa. Nah, ketika gilirannya Iori, dia malah bersujud di hadapannya mahasiswa gemuk berbaju putih sambil ngomong, "Aku ingin bermain basket." Melihat pemandangan itu, Kohei pun tidak bisa menahan tawa. Nah, scene Iori yang berlutut di hadapan orang merupakan parodi dari anime Slam Dunk ketika karakter bernama Hanamichi Sakuragi berlutut di hadapan Anzai Sensei sambil ngomong, "Aku ingin bermain basket." Basket ga shitai desu. Basket shitai desu. Selain itu, si mahasiswa gemuk berbaju putih juga mirip banget seperti Anzai Sensei yang juga berbadan gemuk dan sering banget pakai setelan baju putih. Berhubung Kohei adalah otaku kelas berat, makanya dia langsung sadar maksud tindakannya Iori dan ini ngebuat dia ketawa. Detail kelima, lompat ke episode 5. Di episode ini, kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Yoshimoto. Dia adalah karakter berambut merah yang satu jurusan dengan Iori, dan dia selalu terlihat sedang menggunakan jaket berwarna ungu. Nah, kalau kalian sadar, meskipun Yoshimoto baru saja diperkenalkan di episode 5, tapi sebenarnya dia sudah pernah muncul di episode 1, yaitu ketika pesta penyambutan mahasiswa baru. Di scene ini bisa kita lihat kalau ada orang yang mempunyai penampilan sangat mirip seperti Yoshimoto, dengan rambut merah dan juga jaket ungu. Berhubung dia memang satu jurusan dengan Iori, maka masuk akal kenapa Yoshimoto bisa ikut di acara penyambutan mahasiswa baru bareng dengan Iori. Detail ke-6 masih di episode 5. Selain Yoshimoto, di episode ini juga kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Aina, yang sebelumnya juga sempat muncul di episode 4. Tapi kalau di episode 5 ini, Aina muncul tanpa menggunakan make up. Nah, di episode 4, Aina ngomong kalau dia belajar make up sendiri, dan kita diperlihatkan Aina yang lagi baca majalah perempuan. Lalu kalau kalian sadar, di sini rambutnya Aina tampak berbeda dengan rambutnya di episode 5, di mana rambut Aina di episode 4 tampak lebih panjang dengan adanya 2 rambut yang dikuncir. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau Aina sudah belajar make up semenjak dia masih SMP, atau
mungkin SMA, makanya rambutnya saat itu lebih panjang daripada yang kita lihat saat ini. Detail ketujuh masih tetap di episode 5. Setelah kejadian di episode 4, Iori pun dibenci oleh teman sekelasnya karena dia jadi satu-satunya pria yang punya pacar. Untuk meredakan amarah mereka, Iori pun berjanji untuk memperkenalkan mereka dengan para cewek. Nah, kalau kalian notice, ketika mereka sampai di tempat pertemuan dengan para cewek, di tembok ruangan tempat mereka ngumpul terdapat gambar bunga, dan itu adalah bunga pink lily. Buat yang gak tahu, pink lily bisa melambangkan 3 hal, yaitu cinta, feminitas, dan juga kekaguman. Dimana makna bunga ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi mereka saat ini. Dimana makna cinta merefer ke teman-temannya Iori yang sedang berusaha untuk mencari pasangan. Lalu makna feminitas merefer ke para cewek yang menggunakan makeup agar mereka terlihat menawan. Dan makna kekaguman bisa merefer ke temannya Iori yaitu Yamamoto yang sedang berusaha keras untuk bisa mendapatkan pasangan. Sampai-sampai ngebuat Iori dan yang lainnya merasa hormat. Lanjut detail ke-8, pindah ke episode 6. Episode ini bercerita tentang Iori dan teman-temannya yang sedang berusaha mempersiapkan contekan untuk ujian bahasa Jerman. Sadar kalau ujiannya terlalu sulit, si dosen pun ngasih mereka 3 pertanyaan bonus dan mereka diminta untuk menerjemahkan kalimat tersebut ke bahasa Jerman. Kalimat pertama adalah radang sendi, kalimat kedua adalah pria yang memegang pisau sambil telanjang, dan kalimat ketiga adalah James Thomas. Nah, ketika Kohei dan Iori mendengar kalimat ketiga, mereka seketika emosi karena gimana ceritanya nama orang dalam bahasa Inggris bisa ditranslasikan ke bahasa Jerman. Tapi ternyata kalimat ketiga beneran bisa diterjemahkan. Jadi buat yang gak tahu, nama James kalau dalam bahasa Jerman ditranslate menjadi Jacob. Ini berarti bahasa Jermannya James Thomas adalah Jacob Thomas. Detail ke-9 masih di episode 6. Karena mereka kedatangan anggota baru yaitu Aina, kakak tingkatnya Iori pun berniat untuk membuat Iori, Kohei, dan Aina mengikuti ujian lisensi. Tapi mereka sadar kalau Iori dan Kohei tidak pernah baca buku panduan mengenai diving. Oleh karena itu, mereka pun mengetes pengetahuan Iori dan Kohei mengenai isyarat tangan para penyelam. Lalu ketika gilirannya Kohei, Toki ngasih isyarat yang berarti oksigen habis, tapi Kohei mengira kalau itu adalah Ain. Nah, buat yang gak tahu, alasan kenapa Kohei sebut kata Ain, karena gesturnya Toki terlihat mirip seperti pose ikoniknya komedian bernama Ken Shimura yang disebut Ain. Kemudian Toki ngasih tunjuk satu isyarat lagi yang berarti mau naik, dan Kohei ngebaca isyarat itu sebagai yeh. Nah, alasan kenapa Kohei membaca gestur itu sebagai yeh, karena dia mengira kalau Toki lagi niru pose di lagu Ain Dance no Uta. Ini adalah lagu yang dibawakan grup Minimoni dan juga Ken Shimura. Lanjut detail ke-10, di bagian awal episode 7, kita diperlihatkan teman-temannya Iori yang ingin main ke rumahnya Iori. Tapi masalahnya, Iori sadar kalau dia akan kena masalah jika teman-temannya tahu kalau dia tinggal satu rumah dengan Nanaka. Oleh karena itu, Iori pun mencoba meminta bantuan Kohei dan kita diperlihatkan scene ini. Nah, kalau kalian sadar, di scene ini terdapat kode Morse yang setelah gua pecahkan, ternyata kode itu dibaca help, yang berarti minta tolong. Detail ke-11, pindah ke episode 8. Di episode ini kita diperlihatkan Iori dan Kohei yang lagi jadi bartender. Setelah mereka tahu kalau kakak tingkatnya, yaitu Kotobuki, ternyata kerja sampingan sebagai bartender. Aina kemudian ngomong kalau dia pengen pesan minuman screwdriver, dan mereka berdua pun ngasih Aina gelas berisi obeng dengan air es. Karena dalam bahasa Inggris, screwdriver berarti obeng. Setelah itu, Aina mengganti minumannya menjadi Moscow Mule, dan mereka berdua ngomong kata Marimo. Nah, kalau kalian nggak paham maksud jokes ini, kata Marimo kalau dalam bahasa Jepang berarti bola lumut. Dengan kata lain, Marimo adalah community atau kumpulan lumut, sesuai dengan nama Moscow Mule tadi, yang menurut mereka merupakan gabungan dari kata mos yang berarti lumut dan komu yang berarti komunitas. Detail ke-12 masih di episode 8. Episode ini juga bercerita mengenai salah satu teman Iori yaitu Yu yang pengen begituan, dan Iori serta teman-temannya pun mencoba mengganggu Yu. Salah satu cara yang mereka gunakan untuk mengganggu Yu adalah dengan melakukan tebak-tebakan siluet dari balik jendela. Melihat siluet tersebut, Yu pun langsung tahu kalau siluet itu merefer ke lukisan Bird of Venus. Lalu Iori ngomong kalau jawaban yang tepat adalah The Tinker, dan Yu tahu kalau Iori salah. Nah, alasan kenapa Yu ngomong Iori salah, karena nama The Tinker merefer ke patung yang bentuknya kayak orang lagi mikir, karya seniman Auguste Rodin. Sedangkan siluet tadi merefer ke lukisan berjudul Bird of Venus, karya seniman Sandro Botticelli. Detail ke-13, gua rasa kalian semua pasti tahu detail yang satu ini. Di episode 9, Iori dan anggota klub lainnya pergi ke toko perlengkapan alat selam, dan mereka berniat untuk membeli perlengkapan baru. Ketika lagi di toko, Iori melihat Kohei yang sedang bersujud di hadapan baju selam berwarna putih dan merah. Lalu Iori ngomong kalau dia tidak tahu baju apa ini, dan Kohei terkejut mendengar kalimat tersebut. Nah, gua rasa kalian semua pasti tahu kalau baju selam tersebut merefer ke baju yang dipakai Asuka dan Rei dari anime Evangelion. Dan detail terakhir ada di episode 10. Di episode ini, Iori dan yang lainnya sudah sampai di Okinawa, dan mereka siap untuk mengikuti ujian lisensi. Kemudian kita diberitahu kalau ujian pertama yang harus mereka selesaikan adalah ujian tertulis. Lalu kakak tingkat mereka ngomong kalau ujian tertulis sangatlah penting karena berisi pengetahuan tentang keselamatan. Melihat kalimat tersebut, Aina pun terkejut karena dia baru tahu kalau mereka berdua ternyata bisa serius. Nah, gua tidak tahu kalian setuju atau tidak, tapi di mata gua, posenya Aina di sini yang lagi nunjuk ke arah Toki dan Kotobuki terlihat sangat mirip seperti meme ini. Entah ini kebetulan atau memang disengaja.
Nah itu tadi beberapa detail yang berhasil gue temukan setelah maraton anime Grand Blue beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di konten yang lain dan bye-bye.